Tony disekolahkan di luar kota. Selama 12 tahun, Tony belajar dan berkembang di sekolah intelek di luar kota. Dia memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minatnya, dan dia berhasil menjadi lulusan terbaik. Setelah lulus, Tony kembali ke kampung halamannya dengan pemikiran yang cemerlang dan ide-ide inovatif untuk kepentingan umum. Dia ingin menggunakan kemampuannya untuk membuat perbedaan nyata dalam masyarakat. Tony mempresentasikan ide-ide inovatifnya kepada Siska dan Andre, yang sangat bangga dengan kemajuan anak mereka. Ibu, ayah, aku ingin membuat sistem irigasi otomatis untuk membantu petani di desa kita, kata Tony, dengan mata yang berbinar. Dengan sistem ini, mereka dapat menghemat air dan meningkatkan hasil panen. Siska dan Andre saling menatap, dan mereka tahu bahwa Tony telah siap untuk membuat perbedaan. Kita dukung kamu, Tony, kata Siska, dengan suara yang penuh semangat. Andre mengangguk, dan mereka bertiga mulai bekerja sama untuk mewujudkan ide Tony. Tony mendapatkan penghargaan. Dengan keberhasilan sistem irigasi otomatisnya, Tony mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai salah satu inovator muda terbaik. Dia diundang ke kantor residen untuk menerima penghargaan. Siska dan Andre sangat bangga dengan Tony, dan mereka hadir di acara penghargaan tersebut. Tony, dengan mata yang berbinar, menerima penghargaan dan memberikan pidato yang menginspirasi. Terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat yang telah mendukung saya, kata Tony, dengan suara yang jelas. Saya ingin menggunakan kemampuan saya untuk membuat perbedaan nyata dalam masyarakat. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan hasil yang lebih baik. Siska dan Andre tersenyum, dan mereka tahu bahwa Tony telah membuat mereka sangat bangga. Setelah acara, Tony diwawancarai oleh media, dan dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan lancar. Apa rahasia keberhasilan Anda, Tony? Tanya wartawan. Tony tersenyum, dan dia menjawab, saya hanya ingin membuat perbedaan. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki kemampuan unik, dan kita harus menggunakan kemampuan itu untuk membuat dunia lebih baik. Siska dan Andre saling menatap, dan mereka tahu bahwa Tony telah menjadi contoh yang baik bagi generasi muda. Tony memiliki rahasia. Siska dan Andre tidak tahu bahwa Tony telah memiliki hubungan dengan Obizu sejak kecil. Obizu, yang telah dilemahkan oleh darah yang diberikan Siska dan Andre, telah menjadi penasihat Tony dan membantunya dalam memecahkan masalah. Setiap kali Tony menghadapi kesulitan, Obizu akan muncul dan memberikan ide-ide inovatif yang membantu Tony menemukan solusi. Siska dan Andre hanya melihat Tony sebagai anak yang cerdas dan berbakat, tapi mereka tidak tahu bahwa ada kekuatan lain yang bekerja di balik layar. Tony sendiri tidak tahu bahwa Obizu adalah makhluk yang telah dipanggil olehnya dan ibunya. Dia hanya tahu bahwa dia memiliki kemampuan unik untuk memecahkan masalah, dan dia menggunakan kemampuan itu untuk membuat perbedaan. Obizu, yang telah berubah menjadi bentuk yang lebih lembut, selalu berada di dekat Tony, membantunya dalam setiap langkah. Dia tidak lagi memiliki niat jahat, tapi ingin membantu Tony mencapai tujuannya. Tony jatuh sakit. Tony jatuh sakit, tubuhnya yang lemah terbaring di tempat tidur. Darah mengalir dari telinga dan hidungnya, membuat Siska sangat khawatir. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan anaknya, dan dia merasa tidak berdaya. Obizu muncul di hadapannya, suaranya yang lembut namun menakutkan. Tony telah menggunakan kekuatanku terlalu banyak, katanya. Dia harus berhenti sekarang, atau dia akan membayar harga yang mahal. Siska merasa seperti disambar petir. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan dia merasa sangat takut. Tapi kemudian, dia mengingat kata-kata ibunya, kamu harus kuat, Siska. Kamu harus melindungi anakmu. Dengan keberanian yang baru, Siska menghadapi Obizu. Tony tidak akan menggunakan kekuatannya lagi, katanya. Dia akan hidup seperti anak normal. Obizu tersenyum, dan kemudian menghilang. Tony mulai pulih, dan Siska merasa sangat lega. Siska terbangun, ternyata tadi ia mimpi bertemu Obizu. Sekarang, Siska dan Andre sangat panik, tidak tahu apa yang terjadi dengan anak mereka. Tapi kemudian, mereka menerima pesan misterius dari seseorang yang tidak dikenal. Obizu ingin berbicara dengan Tony.
Siska dan Andre saling menatap, dan mereka tahu bahwa ini terkait dengan kejadian masa lalu. Mereka meminta dokter untuk memberikan Tony obat penenang, dan kemudian mereka membawa Tony ke tempat yang sepi. Di sana, Obizu muncul, dan dia berbicara dengan Tony melalui pikirannya. Tony, kamu telah menggunakan kekuatanku terlalu banyak, kata Obizu. Kamu harus berhenti sekarang, atau kamu akan membayar harga yang mahal. Tony, yang masih setengah sadar, mengerti apa yang dikatakan Obizu. Dia tahu bahwa dia harus membuat pilihan, tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tony memberitahu ibunya. Tony memberitahu Siska tentang apa yang dikatakan Obizu, dan Siska langsung tahu apa yang harus dilakukan. Dia mengingat kejadian masa lalu, ketika dia dan Andre memanggil Obizu dan memberinya darah sebagai persembahan. Siska tahu bahwa Obizu membutuhkan darah segar untuk mempertahankan kekuatannya, dan dia tidak ingin Tony menjadi korban lagi. Dia memutuskan untuk memberikan darah segarnya sendiri sebagai pengganti untuk Obizu. Tony, aku akan memberikan darahku untuk Obizu, kata Siska, dengan suara yang tenang. Kamu tidak perlu lagi menggunakan kekuatannya. Tony sangat terkejut, tapi dia tahu bahwa ibunya telah membuat keputusan yang tepat. Siska mengambil pisau dan memotong tangannya, membiarkan darah segar mengalir keluar. Obizu, yang telah menunggu, muncul dan mengambil darah Siska. Dia meminumnya dengan rakusnya, dan kekuatannya kembali pulih. Tony, kamu bebas sekarang, kata Obizu, dengan suara yang lembut. Jangan pernah menggunakan kekuatanku lagi. Tony mengangguk, dan Siska memeluknya erat. Mereka tahu bahwa mereka telah melewati masa sulit, tapi mereka telah keluar sebagai pemenang. Siska memberikan nasihat bijak. Siska memandang Tony dengan mata yang penuh kasih, dan dia memberikan nasihat yang bijak. Tony, anakku, segala sesuatu ada hikmah baik dan buruk. Jika itu baik, teruskanlah. Jika tidak baik, jangan dilanjutkan. Pikirkan dengan akal sehat, dan hilangkan tentang hal gaib. Tony mengangguk, dan dia tahu bahwa ibunya benar. Dia telah belajar bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya, dan dia harus menggunakan akal sehat untuk menghadapi tantangan hidup. Aku akan ingat, Ibu, kata Tony, dengan suara yang tegas. Siska tersenyum, dan dia tahu bahwa Tony telah siap untuk menghadapi masa depan. Aku percaya padamu, Tony. Kamu akan membuat perbedaan yang baik di dunia ini. Dengan nasihat itu, Tony merasa lebih tenang dan siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dia tahu bahwa dia memiliki ibunya sebagai contoh, dan dia akan selalu mengingat nasihat bijak itu.